lalu ada apa sebenarnya di balik isu perpanjangan masa jabatan periode 3 periode yang kembali mencuat? Kita akan bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara. Selamat malam Mas Basara. Selamat malam Nitya, selamat malam pemirsa Kompas TV. Saya akan langsung tanya, menurut PDIP sebenarnya apa yang membuat isu Jokowi 3 periode ini muncul lagi? Bisa Anda ceritakan kepada kami? Ya, dalam hidup ini kan kita tidak bisa pisahkan dari hukum kausalitas ya Mbak Nitya. Ada sebab, ada akibat, ada aksi, ada reaksi, ada asap tentu ada apinya. Nah, wacana munculnya 3 periode ini kan sebenarnya bermula dari keputusan Mas Gibran untuk pindah partai, meninggalkan PD Perjuangan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Lalu kemudian muncul pertanyaan publik, apa yang sebenarnya menjadi sebab kok tega ya Pak Jokowi meninggalkan keluarga besar PDI Perjuangan yang telah melahirkan dan menjaganya hingga 22 tahun sejak beliau menjadi wali kota Solo. Mhm. Maka muncul spekulasi di tengah-tengah publik bahwa katanya Pak Jokowi tega meninggalkan partainya, tega meninggalkan Bu Mega yang sudah beliau sebut sendiri sebagai sudah seperti ibunya, Mhm. itu karena katanya tersinggung begitu oleh Tersinggung beberapa urusan tiga peristiwa, periode. antara lain kemudian menyebut petugas partai dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga melihat kenyataan Pak Jokowi dicaci maki oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat dengan cacian-cacian yang mohon maaf saya untuk alasan etis tidak bisa saya sebutkan di forum ini. Pak Jokowi tetap tenang-tenang saja dan menganggap hal itu hal biasa, masa kepada keluarganya sendiri tersinggung. Lalu kemudian publik mencari apa sih sebenarnya alasan yang melatar belakangi. Maka kemudian ketika publik mengetahui bahwa pada akhirnya Pak Jokowi mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dan publik menganggap itu upaya untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Pak Jokowi, muncullah asosiasi publik yang mengait-ngaitkan tentang wacana 3 periode tahun 2021 yang lalu atau bahkan wacana penundaan pemilu Hmm. karena sama-sama memiliki benang merah yaitu melanggengkan kekuasaan. Nah, dalam kaitan itu kemudian Bung Adian Apitupulu berasumsi bahwa menurut dia yang paling benar bukan Pak Jokowi meninggalkan PD Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri karena faktor-faktor psikologis, tapi Tapi karena alasan kekuasaan untuk dilanggengkannya. Maka narasi yang paling sesuai dengan realitas politik hari ini, yaitu dengan mendukung Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, yang artinya adalah upaya melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi adalah ketika wacana 3 periode dan penundaan pemilu, karena esensinya sama-sama ingin melanggengkan kekuasaan. Saya kira di situ Tapi saya harus esensi tanya lagi nih, Mas persoalannya. Basara, ini berarti Bang Adian hanya berasumsi, saya harus menegaskan itu, hanya berasumsi. Bu, Ini bukan yang benar-benar terjadi apa yang dianggap oleh PDIP. asumsi Bung Adian itu bukan tanpa alasan. Kalau kita mau buka di rekam jejak digital ini apa Nitya, saya kira banyak sekali berita-berita resmi dari media-media online mainstream ya. Jangankan di media media sosial, media mainstream banyak sekali kita temukan pernyataan-pernyataan pejabat pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu yang mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode. Itu fakta, begitu. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Jadi asumsi Bung Adian itu bukan asumsi yang imajiner, tapi asumsi yang berdasarkan fakta. Nah, karena pada waktu itu gencar sekali wacana mendorong perubahan Undang-Undang Dasar 1945, merubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Bahkan saya sebagai wakil ketua MPR RI dari fraksi PD Perjuangan yang sebenarnya mendapat mandat dari partai, dari Ibu Mega, dari Kongres Partai untuk menginisiasi amandemen terbatas Undang-Undang 45 untuk menghadirkan GBHN, diminta untuk menarik diri. Kenapa? Karena khawatir proses perubahan Undang-Undang Dasar itu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain, merubah pasal yang tidak terkait dengan GBHN atau Mhm. pokok-pokok haluan negara, begitu. Itu faktual gitu. Dan yang disampaikan Bung Adian juga tidak salah karena beliau dalam pernyataannya saya sudah periksa tidak menyebut bahwa permintaan itu langsung dari Pak Jokowi gitu. Tetapi dari pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, Mbak Puan dalam posisinya sebagai ketua DPP Partai Bidang Politik dan Keamanan ketika ditanya wartawan apa benar Pak Jokowi meminta kepada Ibu Minta Mega langsung. untuk perpanjangan masa jabatan presiden, Mbak Puan menjawab dengan objektif dan benar bahwa tidak pernah Pak Jokowi secara langsung meminta kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk perpanjangan masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Demikian juga pernyataan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto gitu. Jadi pernyataan antara Bung Adian, kemudian Mbak Puan Maharani, Mas Hasto tidak bertentangan satu sama lain. Justru saling melengkapi berdasarkan fakta-fakta objektif yang ada di ruang publik. Karena mudah sekali di tracking itu, Nitya.
pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat publik di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi yang menginginkan perubahan masa jabatan 2 periode menjadi 3 periode. Bahkan setelah itu senyap muncul kemudian wacana penundaan pemilu. Nah, wacana ini yang kemudian jika dikaitkan dengan keputusan terakhir Pak Jokowi mencalonkan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden, ketemu benang merahnya, yaitu sama-sama ingin melanggengkan kekuasaan. Pak Jokowi mencalonkan Mas Gibran sebagai cawapres, bukan Pak Prabowo ya. Katanya Pak Jokowi nggak ada hubungannya, Mas Basara. Ya, itu biar publik yang menilai lah, Mbak Nitya, begitu. Saya tidak ingin berkomentar terlalu jauh mengenai hal itu, karena saat ini sudah menjadi urusan rumah tangga partai politik masing-masing. Saya sih lebih suka kita melihat ke depannya ya, seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, tapi sebelum kita melihat ke depan, sebelum kita melihat solusi ya, ini saya tertarik tetap dengan bagaimana kita read between the lines. Oke lah, tidak ada yang bertentangan antara pernyataan dari Mas Hasto yang sebut ada sosok Pak Lurah, kemudian Mbak Puan bilang tidak pernah mendengar atau melihat langsung, Bang Adian katakan bahwa ini awal dari keretakan antara Pak Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Ibu Mega. Gimana sebenarnya kita bisa melihat hal ini? PDIP bisa nggak kasih satu kesimpulan dari semua fakta yang Anda katakan tadi, Mas Basara? Kesimpulannya secara fakta-fakta objektif, wacana perubahan Undang-Undang Dasar tentang masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode itu faktual. Media-media mainstream ya termasuk dari kompas.com dan lain-lain itu bisa di-tracking sekarang untuk melihat bahwa benar ada pejabat-pejabat tinggi negara di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi mewacanakan tentang 3 periode, bahkan penundaan pemilu, itu faktual gitu. Ya, ada menteri yang sudah mengakui itu idenya begitu ya. Fakta pula ya bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta secara langsung, apalagi membuat pernyataan di publik, apalagi meminta kepada Ibu Mega, itu tidak pernah. Dan itu pun yang dikatakan oleh Bung Adian, tidak ada satupun narasi dalam pernyataannya yang mengatakan Pak Jokowi meminta langsung. Tapi Dan kan Mas Hasto bilang ada oleh sosok Pak Lurah, Mas Basara, sorry saya potong. Mas Hasto kan bilang ada sosok Pak Lurah. Ya itu kan pernyataan yang didengar langsung oleh Pak Sekjen dari pejabat di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi, tidak dari Pak Jokowi langsung begitu. Maka yang harus diminta konfirmasi pejabat di lingkungan pemerintahan Pak Jokowi atau orang-orang di lingkungan Pak Jokowi itu yang menyebut-nyebut bahwa pesan 3 periode itu dari Pak Lurah begitu. Nah, Pak Hasto sendiri kan sudah menyatakan bahwa kesaksiannya mengenai adanya seseorang yang memberikan penjelasan bahwa usulan 3 periode itu dari Pak Lurah, dia sudah menyatakan kesaksiannya atas nama Tuhan. Tentu dia pertanggungjawabkan betul itu secara moral dan politik. Oke, kalau Anda melihat dalam kondisi saat ini, terlepas dari oke lah kita tidak bisa minta langsung pernyataan sudah terjadi, Gibran sudah menjadi bacawa pres Prabowo, begitu ya Mas Basara. Tapi kalau dari kondisi sekarang, muncul lagi isu soal 3 periode, terkait lagi namanya Pak Jokowi, kemudian bersamaan dengan Gibran menjadi bacawa pres. Anda melihat seberapa besar dampaknya terhadap kondisi politik Indonesia, terutama menjelang pemilu ini? Ya ini tentu sesuatu yang tidak sehat ya, tidak edukatif bagi perkembangan demokrasi dan pendidikan politik bangsa kita. Pemilu seharusnya sebagaimana yang berulang-ulang dikatakan oleh Pak Jokowi harus menjaga persatuan, pemilu harus menghadirkan rasa riang gembira di tengah-tengah masyarakat sehingga pemilu bisa berlangsung secara aman, damai, tertib, jujur dan adil. Tetapi bagaimana rakyat bisa mengikuti pemilu dengan riang gembira kalau hatinya sedih, hatinya kecewa, apalagi hatinya dibuat mencekam. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam konteks ini langkah-langkah strategis dari Pak Jokowi yang selalu mengatakan kepada rakyatnya agar menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, menjadikan pemilu riang gembira sebagai satu kata kunci dari beliau. Kalau kami sendiri di internal PDI Perjuangan, Ibu Mega sudah menunjukkan sikap konkretnya untuk tetap menjaga persatuan kita bersama sebagai sesama bangsa Indonesia dengan menginstruksikan kepada seluruh kader-kader partai, 3 pilar partai, baik di legislatif, struktural partai maupun di eksekutif, untuk tetap menjaga suasana kondusif. Jangan membuat rasa sedih, rasa kecewa karena ditinggalkan oleh Pak Jokowi, lalu kemudian membuat kita marah, emosi, dan membuat pernyataan-pernyataan buruk seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ibu Mega mengingatkan pada kader-kadernya, apapun itu, Pak Jokowi adalah tetap Presiden Republik Indonesia dan PDI Perjuangan ikut melahirkan dan mengantarkannya, maka wajib hukumnya
untuk terus menjaga pemerintahan Pak Jokowi ini agar urusan negara tidak terganggu oleh urusan politik. Pun demikian, Bu Mega menginstruksikan kepada kader PD Perjuangan di Solo dan kemudian di Medan untuk tetap menjaga dan mendukung pemerintahan Mas Gibran dan Mas Bobi di pemerintahan Kota Solo dan Kota Medan, gitu. Terutama fraksi-fraksi PD Perjuangan yang ada di DPRD Solo dan DPRD Kota Medan, begitu. Nah, dalam kaitan itu, saya kira kami berharap Pak Jokowi juga segera mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa membuat suasana pemilu ini menjadi kondusif. Apapun faktanya, PD Perjuangan hari ini realistis setelah ada 3 pasangan calon. Maka kita berharap Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dapat menjadi wasit yang adil, wasit yang bijaksana pada seluruh pasangan calon. Beliau adil kepada pasangan calon dari keluarga biologisnya, karena ada Mas Gibran bersama Pak Prabowo. Tapi jangan lupa Pak Jokowi juga harus adil dan bijaksana kepada paslon keluarga ideologisnya, yaitu Mas Ganjar Pranowo, karena kita masih bersama-sama dalam satu keluarga besar PDI Perjuangan. Dan tentu juga harus adil kepada paslon lain atau paslon tetangga rumah kita, kalau saya istilahkan, yaitu paslon Ini terdengarnya kayaknya Amin, PDIP sudah gitu ya. siap sekali, Jadi sudah intinya, siap terima ditinggal Pak harus Jokowi. adil dan bijaksana dan kemudian segera melakukan langkah-langkah ice breaking untuk membuat suasana pemilu kita yang tinggal 121 hari lagi kalau tidak salah menjadi momen yang memang betul-betul pemilu presiden, terutama masa kampanye, menjadi arena di mana kita mengaktualisasikan dan mengkontestasikan gagasan-gagasan kita tentang bagaimana Indonesia akan dibangun selama 5 tahun ke depan. Dan saya kira itu sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat kita, yang diharapkan, karena kita masih trauma dengan pemilu 2019, dengan pertarungan antara kampret dan cebong yang sisa-sisanya masih belum selesai sampai sekarang. Ya, Kata jangan kuncinya sampai ada di terulang Pak Jokowi untuk mengkonkretkan seruan persatuan nasional, riang gembira, dan lain sebagainya itu nih. Mas Basara, terakhir, kenapa kedengarannya seperti sudah siap sekali, sudah menerima sekali, seakan-akan memang Pak Jokowi benar meninggalkan PDIP? Ya, kita tidak mengatakan Pak Jokowi meninggalkan PDIP, tetapi faktanya kan hari ini Mas Gibran telah mengambil keputusan keluar dari keputusan partainya secara resmi. Ya, di mana kita sama-sama tahu Bu Mega memiliki hak konstitusional dan mandat Kongres untuk menentukan capres dan cawapres. Sudah diputuskan bersama dengan ketua-ketua parpol lainnya mengusung Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Dan ketika Mas Gibran keluar dari skema itu, sebenarnya Mas Gibran terkeluar dari garis politik partai. Nah, apakah Pak Jokowi kemudian serta-merta akan meninggalkan partai yang membesarkan, melahirkan, dan menjaganya hingga saat dan detik ini? Ya tentu pertanyaannya dikembalikan kepada Pak Jokowi, bukan kepada saya, apalagi kepada PDI Perjuangan, bukan kepada PDI Perjuangan, apalagi kepada saya, Nitya. Oke, baik, terima kasih Mas Basara sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara. Selamat malam, Mas Basara. Selamat malam. Terima kasih.